Selamat datang dalam ibadah Minggu Forsi, Christ-Centered Christian Community Church, Melbourne. Forsi, gereja yang hidup bagi Kristus dan bagi dunia. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, turunlah atas saudara sekalian anugerah dan berkat di dalam ibadah kita pada sore hari ini. Amin. Shalom saudara-saudara, om tante sekalian. Bersyukur kita dapat berkumpul kembali walaupun secara online. Kita dapat berkumpul pada sore hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji namanya. Minggu ini minggu ketiga kita live streaming dan puji Tuhan semuanya lancar-lancar aja. Dan hari ini hari Minggu Palma. Oleh karena itu walaupun kita nggak bisa berkumpul, tetapi kita tetap bersyukur kita masih bisa mendengarkan firman dan juga memuji namanya. Saudara-saudara sekalian, berkat dan karunia Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Walaupun sepertinya sekarang kita semua cuman bisa di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa beraktivitas, dan mungkin ada yang ngerasa kesepian atau ngerasa overwhelmed sama apa yang terjadi di dunia sekarang ini. Tapi kita terus bersyukur karena Tuhan gak pernah jauh dari kita. Ia selalu memberikan berkat dan karunia-Nya kepada kita. Oleh karena itu mari kita mengangkat pujian Amazing Grace. Kita renungkan betapa baiknya Tuhan kepada kita. Ia terus menjagai kita. Di saat-saat seperti ini pun juga Ia tetap bersama kita. Amazing grace, how sweet the sound. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Saudara-saudara, sebelum kita masukin firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara-saudara, om tante sekalian untuk mengangkat pujian Kosamu terlebih besar. Melalui pujian ini, saya harap saudara-saudara, om tante di rumah bisa mengerti bahwa walaupun di dunia ini sekarang sepertinya kacau, banyak hal buruk yang sedang terjadi,
tapi kuasa Tuhan sangat amat besar di hidup kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia menolong kita di saat-saat kita sedih, di saat kita susah. Ia selalu ada untuk kita. Oleh karena itu, mari kita angkat pujian ini. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan
pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sungguh saudara sekalian, memang kuasa Tuhan terlebih besar, dan janji Tuhan adalah Dia tidak pernah terlambat menolong saudara dan saya. Hari ini kita akan membahas dari Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai dengan ayat 46. Saya mengajak jemaat sekalian membaca Lukas 22 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-46. Lukas pasal 22 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-46. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa Ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti Dia. Setelah tiba di tempat itu, Ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian Ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu Ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Kata Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami baca, dan sekarang tiba waktunya kami untuk merenungkannya. Berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap mendengar. Pakai hamba-Mu dalam kelemahannya. Walaupun dia hanya manusia biasa, tapi biarlah mulutnya dipakai untuk berbicara tentang Tuhan dan tentang kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, apa kabar? Sudah 3 kali hari Minggu kita berbakti secara live streaming. Artinya kebaktian kita disiarkan langsung pada jam yang sama dengan saudara ketika saudara berbakti dari Christchurch Building di 2 Denham Street, Melbourne. Saudara sekalian, minggu lalu ketika kita membahas 1 Tesalonika 5, di sana dikatakan ada 3 ciri kehidupan orang Kristen. 3 ciri tanda dia hidup dalam Kristus. Yang pertama, dia bersuka cita. Yang kedua, dia tetap berdoa. Dan yang ketiga, mengucap syukur selalu. Minggu lalu kita sudah membahas tentang mengucap syukur, dan hari ini kita membahas tentang berdoa. Nah, saudara sekalian, minggu ini juga adalah minggu Palem, yaitu minggu di mana Yesus masuk ke kota Yerusalem dan Yesus dielulukan dengan daun-daun palem. Maka di gereja ini dihias dengan daun-daun palem. Mereka menyambut Yesus dan berteriak, "Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan." Tapi saudara sekalian, yang menarik dari peristiwa itu adalah setelah Yesus masuk ke Yerusalem, maka mulai saat itulah masa-masa sengsara mulai tiba.
Dan yang menjadi perhatian kita adalah pada detik-detik masa sengsara itu, Yesus banyak mengambil waktu untuk berdoa. Hari ini saudara sekalian, saya ingin menyoroti satu pengalaman minggu terakhir sebelum Yesus mati di Golgota, bagaimana Yesus berdoa. Dan tema hari ini adalah berdoa dengan benar, berdoa dengan kuasa. Saudara sekalian, sebelum virus corona melanda dunia, saudara sekalian, manusia hidup di zaman di mana semua persoalan sepertinya ada jawaban. Selama 20-30 tahun terakhir, kita menjadi satu masyarakat yang sangat terikat dengan teknologi. Kita menjadi masyarakat yang tertata rapi karena kita sepertinya bisa mengetahui bagaimana masa depan kehidupan saudara dan saya. Sepertinya semuanya bisa dijelaskan karena kemajuan teknologi dan pikiran manusia. Seperti semuanya bisa diprediksi. Misalnya setiap April kita tahu pasti iPhone melaunching produk-produk baru mereka. Tetapi dengan adanya virus terakhir ini, nampaknya dunia tersentak dan baru kita menyadari bahwa banyak hal yang tidak seperti yang bisa kita pikirkan. Kita sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik untuk tahun ini, tapi semuanya tiba-tiba hancur begitu rupa. Segala rencana-rencana baik kita yang sudah kita persiapkan menjelang memasuki tahun 2020 sekarang tidak lagi bisa terrealisasikan. Nah, dalam momen-momen saat ini saudara sekalian, mulailah manusia kembali merenungkan tentang keberadaan dirinya di tengah alam semesta yang mungkin tidak bisa dipahami. Mulai manusia merenungkan bagaimana hidupnya di tengah dunia yang semacam ini. Saudaraku sekalian, walaupun saat-saat ini di mana manusia bisa memanfaatkan teknologi untuk bersosialisasi, seperti hari ini gereja kita bisa mengadakan ibadah online atau live streaming, tetapi saudara sekalian, kita mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang hilang di dalam diri kita. Walaupun kita secara teknologi kita bisa bertemu, tetapi kita mengalami yang namanya kehilangan soul experience. Kita mulai menyadari bahwa ternyata kita saling membutuhkan satu sama lain. Kita mulai menyadari bahwa teknologi tidak bisa menggantikan perjumpaan-perjumpaan fisik, pertemuan-pertemuan fisik, persahabatan-persahabatan fisik yang sudah kita bina bertahun-tahun sekian lamanya. Berapa banyak dari kita yang juga sudah mulai jenuh, mulai lelah dengan teknologi yang menjadi andalan kita hari-hari ini untuk berbicara dengan teman, bahkan untuk berbakti. Saudara sekalian, hal yang utama ketika kita mengalami yang namanya kehilangan pengalaman kejiwaan, soul experience ini adalah bagaimana kita mengatasi masalah itu adalah dengan berdoa. Dan seperti yang saya jelaskan minggu lalu, saudara sekalian, 3 ciri kehidupan orang Kristen, yaitu dia tetap bersukacita, dia tetap berdoa, dan mengucap syukur. Saudara sekalian, hari ini kita akan membahas bagaimana kehidupan doa Tuhan Yesus pada minggu-minggu terakhir sebelum Yesus menyerahkan diri sebagai korban pengganti atas dosa-dosa kita di Golgota. Saudara sekalian, ketika Yesus menghadapi cawan murka Allah yang siap dicurahkan ke atas manusia, dia menjadi pengganti atas semuanya. Dia percaya hanya dengan menyerahkan dirinya di atas Golgota, maka semua murka Tuhan bisa diredakan. Tetapi pada saat dia menghadapi semuanya itu tentu tidak mudah. Saudara sekalian, Injil Lukas mencatat bagaimana ketika Yesus melihat bahwa tidak lama lagi dia akan menghadapi kayu salib. Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan begitu gentarnya Yesus sehingga dikatakan peluhnya menetes seperti darah. Di dalam dunia kedokteran, pengalaman itu disebut sebagai hematidrosis, yaitu seseorang yang mengalami tingkat stres tertinggi sehingga kemudian saudara sekalian pembuluh-pembuluh darahnya pecah, mengalir keluar bercampur dengan keringat. Saudara sekalian, Yesus bergumul dengan begitu keras menghadapi cawan murka Allah yang siap dicurahkan ke atas manusia.
Tapi kita bersyukur pada momen seperti itulah Yesus menunjukkan bahwa kekuatan yang dia dapat adalah dengan berdoa. Saudara sekalian, saat-saat ini saudara sekalian kita yang berada di Melbourne, saudara sekalian, maupun keluarga kita yang ada di Indonesia sedang menghadapi krisis situasi yang sama. Saudara sekalian, kita tidak mungkin terus bisa bergantung dengan teknologi experiences kita. Walaupun kita bisa bertemu, tapi kita kehilangan touching, kita kehilangan sentuhan-sentuhan fisik. Kita mengalami keletihan karena kita tidak bisa berjumpa dengan teman. Kita mengalami keletihan karena kita tidak bisa berbakti bersama-sama. Dan saudara sekalian, salah satu cara mengatasi semuanya itu adalah dengan berdoa. Di sini Yesus memberikan kepada kita bagaimana berdoa dengan benar dan dengan penuh kuasa. Saudara sekalian, yang pertama, berdoa dengan benar dan berdoa dengan penuh kuasa adalah jikalau kita menjadikan doa sebagai gaya hidup kita. Gaya hidup. Berapa banyak dari kita sudah sekali di dalam momen-momen seperti ini justru memiliki waktu-waktu doa yang indah. Saya bersyukur jikalau dalam momen-momen seperti ini justru saudara bisa membangun waktu-waktu doa yang lebih banyak. Nah, menjadi pertanyaan adalah apakah doa telah menjadi gaya hidup kita? Saudara sekalian, kisah ini dimulai dengan catatan pengantar bahwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun sebagaimana biasa, ayat 39. Di sana dikatakan, lalu pergilah Yesus keluar kota sebagaimana biasa. Kata sebagaimana biasa, saudara sekalian, dalam bahasa Yunani to etos, yang artinya habit atau tindakan yang berulang. Dan memang itulah ritme dari kehidupan Tuhan Yesus. Dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 31 dikatakan setiap hari Yesus mengajar di bait Allah, setiap malam dia pergi ke Bukit Sion untuk berdoa. Jadi jelas saudara sekalian bahwa Yesus pergi berdoa adalah sebuah gaya hidup, sebuah kebiasaan yang menjadi bagian kehidupan Tuhan Yesus. Begitu biasanya Yesus ke Bukit Zaitun, maka tidak heran ketika Yudas membawa tentara untuk menangkap Tuhan Yesus, Yudas tahu di mana Yesus berada, yaitu Yesus pasti berada di Bukit Zaitun. Saudara sekalian, kita harus jujur betapa tidak mudahnya berdoa. Walaupun saat ini kita semua sedang mengalami self isolation, tetapi kalau kita jujur saudara sekalian, memang berdoa tidak mudah. Bahkan mungkin tidak lebih mudah daripada berkhotbah. Bayangkan saudara sekalian, kita harus berfokus kepada Allah yang tidak kita lihat selama beberapa menit, selama 30 menit misalnya. Banyak hal bisa menghancurkan konsentrasi kita ketika kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa bisa saja menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh menjemukan. Mengapa? Karena kita tidak tahu, banyak dari kita tidak tahu apa yang harus kita katakan. Bahkan mungkin karena kita juga tidak mengenal Dia sebenarnya. Saudara sekalian, doa yang alkitabiah adalah momen saat di mana kita berbicara dengan Tuhan. Doa tidak lain adalah saat di mana kita berbicara dengan Tuhan. Jadi saudara sekalian, kita perlu terus berdoa kepada Allah di dalam doa-doa kita, dan perlu kita terus membangun pertemuan-pertemuan itu dibiasakan seperti pertemuan dua orang sahabat. Dan saya percaya ketika kita sudah terbiasa membangun waktu bertemu dengan sahabat kita, maka segala topik menjadi begitu lancar kita bicarakan. Kita bisa bertemu dan langsung berbicara banyak hal tanpa harus diatur dengan skenario dan lain sebagainya. Tapi itu harus dimulai dengan rutinitas, Doa bukanlah momen sesaat. Kita tidak mengenal yang namanya eventual prayer. Lagi susah kita berdoa, lagi bahagia kita tidak berdoa, lagi self isolation kita berdoa karena banyak waktu di rumah. Dan kalau kita tidak mengalami peristiwa ini, kita tidak berdoa. Doa adalah gaya hidup Tuhan Yesus, dan itu yang memberi kekuatan Tuhan Yesus ketika harus menghadapi cawan murka Tuhan. Yesus berdoa.
Karena itu saudara sekalian, dalam doa Bapa kami, Yesus juga mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa setiap hari. Karena itulah Yesus berkata, berikanlah kami makanan kami sehari-hari. Artinya tiap hari mintalah, tiap hari mintalah, tiap hari datang berdoa, minta kepada Tuhan. Doa Bapa kami mengingatkan gaya hidup orang Kristen adalah berdoa setiap saat. Karena itu saudara sekalian, mulai sekarang saya mengajak Bapak Ibu sekalian menghadapi situasi yang sulit seperti ini. Mari kita bikin rencana, bikin komitmen berapa lama kita berdoa. Saudara, memang awalnya kita tidak tahu apa yang harus kita katakan, tetapi saya percaya semakin sering kita memberi waktu untuk berdoa, lama-lama kita tahu apa yang harus kita katakan. Mari kita tentukan berapa lama kita mau berdoa. Lakukanlah itu. Saya menantang kita selama 2-3 minggu. Dan saya percaya doa akan memberi kekuatan saudara dan saya melewati hari-hari ini. Saya bersyukur saudara sekalian, saat-saat ini saya masih bisa datang ke gereja. Saya bersyukur saat-saat ini saya masih bisa menyampaikan firman Tuhan dari gereja ini, dari gedung gereja. Kadang-kadang saudara sekalian, siang-siang hari saya pergi ke gereja dan saya masuk ke ruangan ini, saya berdoa kepada Bapa di sorga, berdoa buat saudara. Sekali lagi saudara sekalian, jadikan doa gaya hidup saudara. Mulailah kita menggunakan waktu-waktu lenggang kita di rumah. Ketika kita harus self-isolation, bikin komitmen, jadikan doa gaya hidup saudara. Disitulah kekuatan kita menghadapi masa-masa sulit ini. Disitulah kuasa Tuhan akan dinyatakan. Nah, yang kedua saudara sekalian, berdoa dengan benar dan berdoa dengan kuasa adalah doa yang didasarkan kepada hubungan Allah sebagai Bapa. Doa kita menjadi doa yang benar dan doa yang berkuasa kalau kita mendasarkan doa kita dalam hubungan kita dengan Bapa, hubungan dengan Allah sebagai Bapa. Itulah dasar doa saudara dan saya. Ada beberapa catatan tentang doa Yesus di Taman Getsemani yang berbeda di dalam Injil Lukas dan Injil Markus. Misalnya dalam catatan Lukas, Yesus berdoa di Taman Getsemani, doanya disingkat, tetapi di dalam Injil Markus tidak. Lukas tidak secara terperinci mencatat dengan siapa Yesus berdoa di sana, tetapi dalam Injil Markus dicatat dengan lebih spesifik dalam Markus 14 ayat 33. Lukas juga tidak mengkisahkan bagaimana gentar yang Yesus rasakan sebagai manusia menghadapi peristiwa Golgota, tetapi Markus mencatat semuanya itu. Tetapi saudara sekalian, di dalam 3 Injil yang kita tahu, semuanya mencatat hal yang sama, yaitu Yesus memanggil Allah sebagai Bapa. Yesus memanggil Allah sebagai Bapa. Di dalam doa Tuhan Yesus, Yesus memanggil Allah sebagai Bapa. Dan bahkan dalam Markus 14 ayat 36, Yesus memanggil dengan sebutan Ya Aba, Ya Bapa. Saudara sekalian, betapa tidak mudahnya kita berdoa jikalau kita tidak tahu dasar kita berdoa. Pada dasar apakah kita mendirikan doa kita? Dengan dasar apakah kita boleh datang menghampiri Allah di dalam doa kita? Jikalau kita tidak tahu dasar kita, menjadi alasan kita untuk datang kepada Tuhan, menjadi sulit untuk kita berdoa. Sudah sekali sejak di dalam awal pelayanan Tuhan Yesus, Yesus telah mengajar murid-muridnya untuk berdoa kepada Bapa di sorga. Matius 6 ayat 9. Dan di hari-hari terakhir kehidupan Yesus di dunia, walaupun Yesus melihat cawan pahit murka atas dosa manusia yang akan ditanggung atas dirinya, Yesus tetap berdoa, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi bagi Tuhan Yesus, doa harus diletakkan atas dasar hubungan dirinya dengan Allah sebagai Bapa. Tim Keller berkata, prayers only works on family term. Doa-doa kita itu hanya bekerja jikalau ditaruh dalam kaitan kerangka keluarga. Artinya adalah saudara sekalian, doa kita akan begitu berkuasa
Dan kita akan mengalami kuasa doa jikalau kita mengerti kepada siapa kita berdoa, yaitu kepada Allah yang adalah Bapa kita, sebagaimana Yesus berdoa kepada Allah dengan kata-kata ya Aba, ya Bapa. Doa tidak berdampak jikalau kita hanya memuliakan dengan kita hanya menyebut Yesus sebagai pencipta, creator, atau sebagai raja. Banyak agama bisa mengerti hal itu. Tapi saudara sekalian, doa menjadi kekuatan, memberi kekuatan kepada saudara ketika kita mengerti hubungan saudara dengan Allah, bahwa hubungan kita dengan Allah adalah hubungan anak dan bapa. Paulus di dalam surat Roma berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14. Karena itu sebagai orang percaya, keberadaan kita hari ini adalah karena kita adalah anak-anak Allah yang diadopsi oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah. Seperti yang tertulis dalam kitab Roma pasal 8 ayat 15, sebab kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak. Atau kalau kita mengerti membacanya dengan karena kamu telah menerima roh yang mengadopsi kita menjadi anak-anak Allah, dan oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Saudara sekalian, jikalau Allah adalah Bapa saudara dan saya, maka Dia lebih cepat tentunya mendengar doa-doa yang kita naikkan. Kalau Allah adalah Bapa saudara dan saya, pasti Dia lebih mengerti dari semua keluhan-keluhan yang mungkin kita akan naikkan di dalam doa-doa kita. Kalau Allah adalah Bapa saudara dan saya, sebagai Bapa yang sempurna, Dia pasti tahu memberi yang terbaik dibandingkan doa-doa yang kita minta. Saudara sekalian, seandainya hari-hari ini kita mengalami kejenuhan di dalam berdoa, kita hampir tidak tahu lagi bagaimana berdoa. Bahkan mungkin beberapa dari saudara sudah lelah berdoa karena menyaksikan kesusahan yang tidak kunjung selesai. Bahkan makin hari kita melihat begitu banyak kematian di sekitar kita. Mungkin banyak dari saudara yang tidak lagi percaya kepada kuasa doa. Mari kita fokuskan perhatian kita kepada Allah yang adalah Bapa kita. Allah sebagai Bapa yang sempurna, yang tentu mengasihi anak-anaknya dengan kasih yang lebih tinggi, kasih yang lebih sempurna daripada kasih seorang Bapa di dunia ini. Kalau Bapa di dunia ini bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa kita yang di sorga. Karena itu saudara sekalian, apapun yang saudara doakan hari ini, kalaupun belum mendapatkan apa yang saudara harapkan, tidak sesuai dengan apa yang saudara minta dalam doa saudara, percaya saudara adalah anak-anak Allah. Dia adalah Bapa kita. Dia mengerti yang terbaik dan yang paling sempurna bagi saudara dan saya. Karena itu saudara sekalian, betapa indahnya kalau kita bisa datang berdoa tanpa mengerti dasar hubungan kita dengan Allah sebagai Bapa, maka kita tidak heran mudah kita menjadi lelah dalam berdoa. Sering kita tidak lagi percaya kepada kuasa doa. Sering lagi kita mulai meragukan kehadiran Tuhan. Saudara sekalian, doa yang benar, doa yang berkuasa adalah jikalau doa saudara didasarkan kepada hubungan Allah dengan saudara. Dia Bapa saudara, Dia Bapa kita yang telah mengutus Yesus mati di Golgota menyelamatkan saudara dan saya, dan dengan demikian mengadopsi kita menjadi anak-anaknya. Tidakkah itu menjadi privilege buat saudara dan saya untuk tidak jemu-jemu berdoa? Kita berdoa bukan hanya kepada Creator, bukan hanya kepada pemelihara hidup kita, tapi kita berdoa kepada Bapa yang sempurna. Yang kedua saudara sekalian, yang ketiga, doa yang benar dan doa yang penuh kuasa adalah doa yang kita lakukan dengan kerelaan mengikuti segala rencananya. Doa dengan kerelaan mengikuti rencana Tuhan, mengikuti planning Tuhan, percaya bahwa rancangan-rancangan Tuhan adalah
yang rancangan damai sejahtera dan yang terbaik buat saudara dan saya. Saudara sekalian, doa kita adalah ukuran bagaimana relasi kita dengan Allah. Apa maksudnya? Dalam ayat 39 saudara sekalian, di sana dikatakan murid-muridnya juga mengikuti dia. Kata ini menggambarkan bagaimana murid-muridnya juga berpartisipasi di dalam pengalaman Tuhan Yesus menghadapi sengsara, walaupun kemudian mereka tidak mengikut Yesus sampai di Golgota. Kalau kita membaca Lukas 22 ayat 39 bagian B, di sana dikatakan murid-muridnya juga mengikuti dia. Kalau dibahasakan dalam satu terjemahan yang lain dikatakan the disciples follow Jesus by sharing in his trial. Sekalipun mereka tidak mengikut Yesus sampai di Bukit Golgota, sampai Yesus mati, hanya Maria dan Yohanes dan saudara Maria yang lain. Tetapi saudara sekalian, murid-muridnya juga mengambil bagian melihat semuanya itu. Saudara sekalian, Getsemani bukan hanya mempersiapkan Yesus untuk menyelamatkan saudara dan saya, tetapi juga menolong murid-muridnya mengerti bahwa sebagai orang-orang percaya, kita juga mengambil bagian di dalam rencana Tuhan bagi dunia ini. Saudara sekalian, waktu kita berdoa dan sepertinya doa kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, belajar percaya bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang lebih indah. Ada dua tipe orang beragama di dalam dunia. Satu, orang yang memanfaatkan agama untuk kepentingan diri, using God. Dan yang kedua, orang yang beragama untuk melayani Allah. Orang yang beragama untuk melayani Allah atau serving God. Orang yang memanfaatkan agama, saudara sekalian, biasanya datang dengan tujuannya sendiri. Orang yang menggunakan Tuhan atau yang ingin melayani Tuhan, mungkin mereka bisa sama-sama berdoa di gereja, duduk bersama-sama di bangku yang sama di gereja, tetapi mungkin tujuannya berbeda. Orang-orang yang using God mungkin berkata, Tuhan, saya pengen happy, saya pengen bebas dari kesusahan hari ini, saya pengen tidak ada mengalami virus, kematian dan lain sebagainya. Apa yang harus saya lakukan? Berapa sering harus saya ke gereja? Berapa banyak persembahan yang bisa saya berikan? Dan lain sebagainya. Tuhan, mari katakan, saudara sekalian, ini orang-orang yang menggunakan Allah untuk kepentingan diri. Tetapi mereka yang beragama dengan tujuan ingin melayani Allah, datang dengan kesadaran bahwa Allah adalah pencipta, Allah adalah yang telah memberikan nafas kehidupan, Allah telah menyelamatkan saudara dan saya. Karena itu kita datang berbakti dan melayani Allah. Saudara sekalian, seorang tokoh pembaharu Skotlandia, Robert Murray M'Cheyne berkata, "A man is what he is on his knees before God and nothing more." Oh, seseorang itu dinilai dari bagaimana dia berdoa di hadapan Tuhan, tidak lain tidak bukan. Saudara, mari kita cek doa-doa kita. Jangan-jangan doa-doa kita hari ini persis seperti deretan shopping list yang harus kita beli. Kita meminta, kita lupa bahwa kita telah menerima anugerah yang terbesar dari Tuhan, yaitu keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Doa tidak lagi menjadi bagian kita memuji dan memuliakan Tuhan, tapi doa lebih kepada bagaimana segala keinginan hati kita dipuaskan, segala rencana kita digenapi, lebih daripada kerelaan mengikuti segala rencananya. Saudara sekalian, kalau hari-hari ini kita sudah berdoa, nampaknya virus belum juga selesai. Nampaknya besok Jumat Agung pun kita masih tetap berbakti secara live streaming. Percayalah saudara sekalian, ada rencana Tuhan yang jauh lebih indah daripada rencana kita. Mungkin kita bisa berdoa supaya kita tidak mengalami sakit karena virus corona. Tetapi kalaupun saudara dan saya harus mengalami semuanya itu, percaya saudara sekalian, rencana Tuhan jauh lebih indah. Dan itu tidak mudah saudara sekalian. Saya punya seorang teman di Indonesia, seorang hamba Tuhan yang setia. Karena begitu setianya, dia mengunjungi seorang jemaat yang sakit, yang sudah
terdeteksi sedang menunggu tes virus corona, dan akhirnya ketahuan jemaat itu mengalami virus corona, dan akhirnya pendeta itu juga kena virus corona, dan entah bagaimana karena pendeta itu juga mengalami punya asma, dan pendeta itu juga akhirnya meninggal dunia. Saudara sekalian, memang tidak mudah saya menghibur istri dari teman saya itu, saudara kan. Saya mengenal mereka sejak kami kuliah bersama-sama di sekolah Alkitab. Tidak ada kata lain kecuali saya berkata bahwa hari ini kamu belum tahu mengapa suamimu dipanggil Tuhan lebih cepat. Bahkan anak-anaknya belum ada yang menikah. Tetapi suatu hari nanti kamu akan tahu. Saya juga tidak tahu mengapa sejak kecil saya telah ditinggalkan orang tua saya, ayah saya khususnya. Tapi sekarang saya tahu rencana Tuhan. Saudara sekalian, doa yang benar, doa yang penuh kuasa adalah doa yang didasarkan kepada kerelaan mengikuti segala rencananya. Karena itulah murid-muridnya di sini dikatakan mengikuti Yesus. Mereka mengambil bagian di dalam pergumulan Tuhan Yesus. Walaupun kemudian kita tahu beberapa juga tertidur pada waktu Yesus berdoa. Saudara sekalian dikasih Tuhan, karena itulah maka hari ini kalaupun doa saudara, harapan saudara belum terkabul, saudara jangan letih berdoa, jangan berhenti berdoa. Percayalah, Allah sebagai Bapa saudara, Dia punya rencana yang jauh lebih baik, lebih sempurna bagi saudara, bagi dunia ini. Kalaupun hari ini sudah menghadapi penderitaan, jangan mengeluh, jangan kita merasa kecewa, saudara, karena penderitaan adalah bagian dari Tuhan menyatakan rencananya bagi saudara dan saya. Saudara, konon ada kisah tentang seorang pengelana yang sedang berjalan menuju ke tanah perjanjian. Di dalam perjalanan dia menuju ke tanah perjanjian, dia memikul salib, saudara sekalian, dia memikul salib yang besar. Dia diminta untuk pikul salib itu sampai ke tanah perjanjian. Semakin dia berjalan, dia merasakan salib itu makin berat di pundaknya. Karena lelah, saudara sekalian, memikul salib yang berat itu, dia duduk sejenak. Kemudian dia menyadari bahwa di sekitar itu ada seorang tukang kayu yang juga sedang duduk untuk berteduh. Sang pengelana berkata, "Oh teman baik, bisa nggak kamu memotong sedikit dari salibku ini? Salibku ini begitu berat." Dan kemudian si tukang kayu itu memotong sedikit dari salib bagian bawah itu. Sang pengelana kemudian melanjutkan perjalanannya kembali. Dan dengan demikian waktu tempuh perjalanan makin cepat karena salibnya makin ringan. Tapi dia juga merasa lelah, kemudian dia berhenti kembali. Dia tetap merasakan salib memang masih terlalu berat. Dan kemudian dia duduk. Sementara dia duduk, dia ketemu lagi seorang tukang kayu yang lain. Dan dia berkata, "Bisa nggak kamu memotong salib ini bagian bawah lebih pendek lagi?" Dipotongnya lagi salib itu. Dan si pengelana menjadi bersukacita karena salibnya makin pendek dan makin ringan. Dia berjalan makin cepat menuju ke tanah perjanjian. Tapi ketika dia sudah mendekati tanah perjanjian, dia baru sadar di seberang dia menghadapi sebuah jurang yang panjang. Saudara sekalian, segera dia mencoba mencari tahu bagaimana cara mencapai jurang, mencapai tebing di ujung di sebelah sana. Ketika dia bergumul itu, kemudian dia mendengar suara dari surga dan berkata, "Sekarang taruh salibmu di antara dua tebing itu untuk kamu bisa menyeberang." Dan ketika dia menaruh salib itu, dia baru sadar salibnya memang ternyata tidak cukup panjang karena sudah dipotong. Dan ketika salib itu ditaruh, dia tidak lagi bisa menyeberang karena salibnya tidak cukup panjang. Dia kaget, saudara sekalian, ternyata itu adalah mimpinya. Saudara sekalian, dia baru sadar bahwa setiap penderitaan yang kadang-kadang diizinkan Tuhan untuk dipikul oleh kita adalah jalan kita menuju tanah perjanjian. Jalan kepada kita mengalami kuasa Tuhan. Jalan bagi saudara dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kesulitan dengan kesulitan, kalau kita menerima dengan sukacita, itu justru ada jalan kita makin dekat dengan Tuhan. Saya menyadari hari-hari ini, saudara sekalian, ketika hidup terasa begitu berat, saya percaya semua orang yang bekerja juga menghadapi tantangan yang tidak mudah.
Kadang-kadang saya pergi masuk ke gereja ini, saudara sekalian, saya berseru kepada Tuhan, Tuhan, 54 tahun saya hidup. Saya pernah melewati masa-masa kerusuhan di Jakarta beberapa kali. Sejak saya remaja ada kerusuhan antar etnis, saya mengalami itu. Tahun 98 ada kerusuhan demo anti Cina, saya mengalami itu. Tapi saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, belum pernah saya mengalami masa yang begitu stres seperti hari ini. Tapi saya bersyukur waktu saya masuk ke gereja ini dan berdoa, saya merasakan Tuhan sepertinya berkata, nak, salibmu memang berat, pikulah terus. Karena dengan salib itu kamu bisa menyeberang sampai ke surga. Dengan salibmu itu kamu bisa makin dekat dengan Tuhan. Dengan salibmu itu kamu akan mengalami kuasa Tuhan. Apapun penderitaan saudara hari ini, kesusahan saudara, beratnya salib yang saudara harus pikul, pikulah saudara sekalian. Karena Yesus telah memikul salib saudara sampai di Golgota. Dan saudara dan saya sekarang telah menjadi orang-orang yang diselamatkan. Percayalah, Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menjelang hari Jumat Agung dan Paskah, kami sedang belajar bagaimana Yesus ternyata dengan berdoa sanggup mengatasi pergumulan hidupnya, sanggup menghadapi cawan murka Tuhan yang harus dipikul untuk menanggung dosa manusia. Hari-hari ini kami semua sedang menghadapi banyak persoalan, banyak pergumulan. Orang yang berdagang usahanya tidak lagi berjalan. Orang yang kerja gajinya mungkin dipotong. Orang-orang yang sedang ada di kota Melbourne harus pulang karena tidak ada lagi pekerjaan di sini. Mereka begitu sulit bertahan hidup. Tapi kami mau Tuhan, di dalam masa-masa yang berat ini, andalan kami cuma satu, doa. Kekuatan kami cuma satu, berdoa. Karena doa adalah gaya hidup kami. Doa adalah saat di mana kami bisa berbicara kepada Tuhan, menyampaikan keluh kesah hati kami. Doa adalah tanda hubungan kami dengan Engkau sebagai Bapa. Karena kami percaya tidak ada seorang Bapa yang akan membiarkan kami tergeletak. Kalau Bapa di dunia begitu memperhatikan anak-anaknya, apalagi Bapa kami yang di sorga yang sempurna itu. Menghadapi situasi yang sulit seperti ini, kami mau belajar mengikuti rencana Tuhan. Kalaupun kami berdoa, biarlah kami berdoa dengan kerelaan. Biarlah setiap kami berdoa, kami bisa berkata seperti Tuhan Yesus, jika memang cawan ini tidak bisa lalu kecuali kami meminumnya, kami siap. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan kemenangan itu Tuhan sudah jamin. Biarlah kekuatan kami melewati hari-hari yang berat seperti saat ini adalah dengan berdoa. Haleluya. Amin. Om, Tante, Saudara-saudara, ada sedikit informasi. Minggu depan kebaktian Jumat Agung akan dilakukan secara live streaming juga. Channelnya sama kayak gini di YouTube. Kebaktiannya bakal mulai jam 3 sore. Sekarang saudara-saudara, Om, Tante dapat mempersiapkan persembahan. Persembahan dapat diberikan secara transfer langsung ke account Bank Forsi. Sambil memberikan persembahan, kita akan mengangkat pujian Kuasa-Mu terlebih besar. Kali ini kita benar-benar renungkan betapa besarnya kuasa Tuhan dalam hidup kita.
terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolongkan hidupku. Hanya Kau Tuhan menolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penuhku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku Lebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Mari kita sembah Dia, kuasa-Mu ya Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa Tuhan sungguh nyata. Imanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku.
Tuhan, terimalah persembahan kami yang sudah kami kumpulkan. Kami tahu Tuhan, kami tidak bisa melakukan banyak aktivitas untuk gereja, tapi hati kami tetap bersyukur karena Tuhan memberkati kami setiap hari. Kalau kami masih bisa bangun, masih bisa melayani di gereja, masih bisa berdoa, kami tidak mengalami masalah-masalah yang lebih berat dari orang lain, kami bersyukur. Tapi kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi kami semua. Berkatilah persembahan yang sudah kami kumpulkan. Pakailah ini untuk memberkati gereja, memberkati hamba Tuhan, pelayanan gereja. Karena kami tahu Tuhan, setelah virus ini lewat, maka gereja harus bangkit. Gereja akan punya banyak kegiatan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan. Setelah virus ini lewat, gereja akan menuai. Karena itu Tuhan, mulai sekarang kami akan mengumpulkan, menabung, mengumpulkan di lumbung Tuhan. Pada saatnya ketika gereja harus keluar menjangkau banyak jiwa, maka kami percaya gereja telah siap. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah memberikan ataupun yang belum sempat memberikan. Ingatkan Tuhan, berkat Tuhan tidak pernah membuat kami kekurangan. Berkat Tuhan akan membuat kami menikmati hidup dengan penuh kelimpahan, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Berkati juga anak-anak yang sudah melayani hari ini. Berkati mereka satu demi satu, jaga kesehatan mereka. Berkati juga orang tua mereka yang ada di Indonesia. Tuhan jaga mereka dalam krisis ekonomi yang melanda dunia. Banyak dari mereka yang mungkin juga menghadapi kesulitan mengirim uang kepada anak-anak mereka. Tuhan berkati mereka. Kami juga berdoa bagi om dan tante dalam masa-masa seperti ini. Mari Tuhan, bungkus mereka dengan darah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan daripada coronavirus. Tuhan, tolong Tuhan supaya om dan tante kami tetap terjaga kesehatannya dan tetap bisa berbakti bersama kami walaupun secara online. Berkati juga gereja Christ Church Anglican di tempat ini yang telah begitu baik menampung kami. Tuhan juga memberkati hubungan kami dengan gereja ini. Terima kasih Bapa, kiranya sekarang Tuhan memberkati kami sementara kami akan berpisah. Saudara, bukalah hati dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara, dipimpinnya saudara melewati masa-masa krisis ini dengan kekuatan doa, dan tetap percaya Tuhan memberkati saudara, menjaga saudara seperti Tuhan menjaga biji matanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus aku memberkatimu. Amin. 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 Saudara sekalian, sekali lagi seperti yang sudah disampaikan oleh Emily, bahwa Jumat Agung ini kita akan tetap beribadah live streaming. Demikian juga Paskah. Live streaming kita pada hari Jumat Agung akan dimulai jam 3 sore. Pada hari itu kita akan mengadakan pejaman kudus, dan cara pejaman kudusnya nanti akan dibagikan melalui WA Group. Dan hari Minggu kita tetap akan beribadah Paskah pada jam 4 sore juga secara live streaming. Mohon doa untuk setiap pelayan Tuhan supaya tetap diberi kesehatan. Tuhan memberkati.